Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan soal-soal P3K khususnya sosiokultural di part 2 ini ya. Di part 2 ini akan melanjutkan dari part sebelumnya tentang sosiokultural. Nah, ini dia. Ini lampiran 3 ya. Kalau manajerial lampiran 2, ini lampiran 3 dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang ASN ya, khususnya kompetensi sosial kultural ya. Ini di sini kisi-kisinya cuma ada satu ya, yaitu sebagai perekat bangsa. Jadi sosiokultural itu kisi-kisinya cuma ada satu, yaitu bahwa ASN sebagai perekat bangsa. Apa itu perekat bangsa? Kita lihat di halaman berikutnya di perman tersebut. Ini definisi dari perekat bangsa, yaitu kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu ataupun kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi perekat bangsa itu intinya kita sebagai ASN itu adalah perekat ya, bukan pemecah belah. Perekat bangsa. Dan kita juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga persatuan, saling menghargai, saling toleransi, hidup berdampingan dengan damai, dan lain sebagainya. Nah, ini rangkuman sosiokultural ya. Ini rangkumannya yang pertama itu adalah kita mampu beradaptasi. Jadi mampu beradaptasi. Ya, mampu beradaptasi atau membaur ya. Jadi inti dari sosiokultural itu kita bisa beradaptasi dan juga membaur dengan masyarakat. Yang kedua, kita juga bersifat inklusi. Jadi bukan eksklusif ya, tapi inklusif. Ya. Inklusif ini artinya terbuka. Jadi kita terbuka dengan perbedaan yang ada, baik itu suku, ras, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita sebagai pelopor. Pelopor dalam persatuan. Nah, ini adalah soal sosiokultural ya, yang teman-teman jarang sekali teman-teman harus tahu ini ya, soal ini. Yang pertama, pada saat dinas di luar pulau, Anda disuguhi minuman khas daerah tersebut. Yang mana ternyata setelah Anda tahu, minuman tersebut terlarang bagi Anda. Sikap Anda: A. Ikut mencicipi sedikit saja hanya untuk menghargai rekan dinas Anda. Kita keep dulu. Ikut meminumnya sebagai wujud toleransi. Menolak dengan halus dan berterus terang dengan rekan dinas Anda bahwa minuman tersebut terlarang bagi Anda. Hanya meminum air putih saja. Oke. Ini adalah di soal sosiokultural, khususnya yang berkaitan dengan agama di sini. Ini disebutkan terlarang ya. Jadi kalau terlarang itu maka tidak boleh ya artinya. Saya pernah bilang di part sebelumnya bahwa makanan atau minuman itu ada dua. Ada terlarang, ada yang tidak disukai atau tidak suka. Kalau tidak suka, ini jawabannya yang
terbaik atau yang tertinggi itu adalah ikut memakan atau meminum. Walaupun Anda tidak suka ya, sebagai apa? Wujud menghormati. Tapi kalau terlarang bagi Anda, ini artinya tidak boleh ya bagi agama Anda, maka ini yang paling baik adalah menolak dengan halus tentunya. Menolak dengan baik dan berterus terang ya, karena ini terlarang. Maka poin tertingginya adalah yang menolak dengan halus dan berterus terang dengan rekan dinas Anda bahwa minuman tersebut terlarang bagi Anda. Ini poin 4-nya ada di sini. Pak, bagaimana ikut mencicipi? Kan terlarang. Ya nggak boleh ya mencicipi ya. Nah, ini poin 3-nya. Begitu ya. Bisa difahami ya. Jadi kalau terlarang berarti tidak boleh. Kita berhak untuk menolak. Kan kita saling menghargai ya. Kita menghargai mereka, mereka menghargai each other. Saling menghargai. Nomor 2. Pada saat liburan, Anda pergi ke daerah luar pulau. Di sana Anda secara tidak sengaja bertemu teman SMP. Karena saking bahagianya Anda diajak ke rumahnya dan disuguhi makanan khas pulau tersebut. Yang mana makanan tersebut ternyata lidah Anda tidak suka. Sikap Anda. Nah, ini tidak suka ya. Menolak dengan halus makanan tersebut dan berterus terang bahwa Anda tidak menyukainya. Ikut memakannya hanya untuk menghargai perasaan teman Anda, pura-pura sudah kenyang, atau segera pergi untuk mencari makanan di luar saja. Ingat, kalau Anda tidak suka, maka salah satu kunci ataupun kesimpulan di materi sosiokultural ini adalah beradaptasi dan juga menghargai. Ya, maka choice terbaiknya adalah yang ikut memakannya hanya untuk menghargai perasaan. Ini poin 4-nya. Ini poin 3-nya ya, menolak dengan halus. Nah, ini adalah flyer bimbingan bagi teman-teman yang mau bimbingan manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini paket 2 pekan. Biayanya segini. Ini dibayarnya setelah teman-teman tes ya. Kalau passing grade baru bayar, kalau enggak ya enggak usah bayar. Tentunya setelah jadwal tesnya keluar ya. Ini silakan kalau mau bertanya-tanya ke nomor registrasi di bawah ini. Nomor 3. Setelah menjadi ASN P3K, Anda ditugaskan di suatu daerah belum lama ini. Yang mana di daerah tersebut ada tradisi berkumpul bersama setiap Sabtu malam yang diisi dengan acara mengaji bersama dalam rangka mempererat silaturahim antar warga. Sikap Anda. Jadi Anda ditugaskan ke suatu daerah belum lama ya. Di daerah tersebut ternyata ada tradisi mengaji bersama dalam rangka mempererat silaturahim antar warga. Nah, ini kalau ada tradisi-tradisi yang ada di warga masyarakat tersebut, selama itu positif, baik, dan tidak ada unsur ritual-ritual ataupun penyembahan-penyembahan yang terlarang, maka kita dianjurkan untuk ikut saja. Nah, kayak ini kan acaranya mengaji bersama dan juga mempererat tali silaturahim. Berarti ini positif. Ya. Ini positif sesuatunya. Maka bagaimana apakah menolak hadir dan mengatakan bahwa Anda sedang sibuk ikut menghadirinya dalam rangka menghormati tradisi tersebut, pura-pura sakit dan butuh istirahat, atau minta izin ke RT bahwa Anda tidak bisa ikut. Yang paling baik adalah karena ini kegiatannya positif bagi Anda ya, ada acara mengaji bersama dan juga mempererat silaturahim. Ini kan untuk saling mengenal ya antar warga karena banyak pendatang biasanya di daerah-daerah tersebut ya kalau banyak ASN dan di kota-kota besar biasanya. Maka ini
ikut menghadirinya dalam rangka menghormati. Jadi kalau tradisi-tradisinya itu seperti berkumpul untuk silaturahim dan lain sebagainya, itu adalah dianjurkan untuk hadir saja karena kita itu sebagai pelopor perekat bangsa ya, sesuai dengan kisi-kisinya kita itu perekat bangsa. Oh, ini bisa untuk ajang silaturahim ya, sudah ikut saja biar saling mengenal antar warga. Ini poin 3-nya. Begitu ya. Jadi sudah bisa difahami inti dari sosiokultural adalah membaur, terbuka, beradaptasi, dan saling menghargai. Itu yang paling penting. Saling menghargai dan beradaptasi. Nah, ini adalah soal terakhir nomor 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman sudah bisa memahami ya, sangat mudah sekali penjelasan yang diberikan. Inti dari sosiokultural adalah kita sebagai perekat bangsa, saling menghargai, menghormati, dan kita menjadi pelopor perekat bangsa selama tradisi-tradisi kegiatan-kegiatan itu positif untuk silaturahim, untuk persatuan bangsa. Nah, kita ikut saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayi Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.